Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diar Muktasri. Saya dari program studi Tadis Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema menyambut Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan yang terpenting hidayah Islam dan iman. Tanpa kasih sayangnya kita tidak akan mampu berdiri hingga hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik, seorang teladan terbaik, pembawa risalah kebenaran yang telah menerangi dunia dengan cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan hari besar yang penuh makna, yaitu Hari Raya Idul Adha, atau disebut juga Hari Raya Kurban, sebuah momentum agung yang bukan hanya menjadi bagian dari syariat tetapi juga simbol dari nilai-nilai luhur yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, yaitu keikhlasan, ketundukan, dan pengorbanan. Namun sebelum hari itu tiba, izinkanlah kita merenung sejenak. Apa arti Idul Adha dalam kehidupan kita hari ini? Apakah kita hanya menyambut dengan baju terbaik, makanan lezat, dan hari libur, atau justru kita memaknainya lebih dalam sebagai pengingat untuk kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang siap berkorban? Saudaraku sekalian, marilah kita menelusuri kembali kisah yang menjadi akar dari Idul Adha. Kisah agung antara seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putranya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Islam alaihissalam. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri melalui mimpi yang oleh para nabi merupakan bentuk wahyu. Ini bukan sekedar ujian biasa, ini adalah ujian iman, ujian cinta, dan ujian ketaatan. Bayangkan bagaimana seorang ayah diminta untuk mengorbankan anaknya yang ia nanti-nantikan bertahun-tahun lamanya. Namun karena cinta dan taatnya kepada Allah, Nabi Ibrahim tidak ragu. Bahkan dengan kelembutan, beliau mengajak Ismail berdiskusi. Dan apa jawaban Ismail alaihissalam? Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah, beginilah potret dari ketundukan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dari kisah inilah lahir ibadah kurban yang kita rayakan setiap tahunnya. Seekor kambing, sapi, atau unta yang disembelih bukan sekedar ritual, tetapi simbol dari segala sesuatu yang harus kita korbankan dalam hidup demi kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah kita korbankan demi Allah? Apakah kita sudah rela mengorbankan rasa malas kita demi bangun sholat subuh? Apakah kita sudah rela mengorbankan ego kita demi meminta maaf atau memaafkan orang lain? Apakah kita sudah rela mengorbankan waktu kita untuk membantu orang tua, menyapa tetangga, atau menyantuni yang membutuhkan? Inilah makna terdalam dari Idul Adha, bukan hanya daging yang mengenyangkan, tetapi pelajaran hidup yang menyentuh batin dan mengubah perilaku. Teman-teman yang dirahmati Allah, Hari Raya Kurban juga mengajarkan tentang kepedulian sosial. Daging hewan kurban tidak dinikmati sendiri, melainkan dibagikan kepada yang membutuhkan. Ini adalah ajaran untuk menumbuhkan empati, berbagi, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang selama ini mungkin tidak mampu menikmati hidangan mewah. Bayangkan berapa banyak saudara-saudara kita yang hanya bisa mencicipi daging setahun sekali, dan itu pun karena ada kurban. Maka bagi yang diberikan kelapangan rezeki, jangan ragu untuk berkorban, karena sejatinya bukan hewan itu yang kita serahkan, tetapi kebaikan hati dan keikhlasan jiwa kita yang Allah nilai. Dan bagi yang belum mampu, jangan berkecil hati. Allah mengetahui isi hati kita dan niat kita. Kita tetap bisa menyambut Idul Adha dengan amalan lain seperti memperbanyak zikir,
membantu membagikan daging, membersihkan masjid, atau sekedar menyebarkan semangat kebersamaan kepada sesama. Saudaraku, menyambut Idul Adha juga semestinya menjadi waktu yang tepat untuk introspeksi diri. Sejauh mana kita telah menjadikan hidup ini bermakna? Apakah kita sudah menjadi anak yang berbakti? Apakah kita sudah menjadi tetangga yang peduli? Apakah kita sudah menjadi umat Rasulullah yang benar-benar mengikuti sunnah beliau? Mari kita jadikan hari-hari menjelang Idul Adha sebagai momen memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Singkirkan dendam, maafkan kesalahan, dan buka lembaran baru yang lebih bersih. Takbir yang kita lantunkan bukan sekedar gema suara, tetapi gema takwa yang menggugah hati dan menyadarkan jiwa. Hadirin sekalian, semoga di Idul Adha nanti kita bisa merayakannya dengan penuh makna, tidak hanya dengan pesta dan pakaian baru, tetapi dengan iman yang baru, hati yang lebih ikhlas, dan semangat hidup yang lebih berkualitas. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai titik balik untuk menjadi insan yang lebih dekat kepada Allah, lebih lembut terhadap sesama, dan lebih siap untuk berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Semoga Allah menerima segala amal kita, menerima kurban kita, dan mengampuni segala khilaf kita. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.